Hai, selamat pagi. Hello. Good morning everybody. Astaga, hai, selamat pagi. Halo, 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 halo. Selamat hari Selasa. Selamat datang di Dave Iwet siaran pagi. Saya pagi-pagi agak sedikit terkejut. Karena tadi pagi baru udah hampir 2 minggu nggak ngecek notifikasi dari TikTok. Astaga, ternyata saya dapat email dari TikTok karena ada beberapa video yang dihitung violation. Jadi tadi pagi tuh saya lagi ngebacain gitu community guidelines-nya apa sih? What did I miss? What did I miss? Seneng ya? Maklum. Om-om belajar sosial media. Jadi tiap bulan ada aja pembaharuan ilmu yang harus saya tambah di kepala saya ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini yang dianjurkan. Well, kita kan main sosial media kayak siaran pagi ini nih dengan memanfaatkan platform TikTok. Of course, kita harus menghormati dan menghargai bahwa tiap platform punya peraturan yang beda-beda ya. Kita nggak bisa pukul rata gitu. Jadi well, I'm happy because I learned something new. Bulan ini saya belajar hal baru. Oke, Jumat sambil menunggu kehadiran Iwet. Jumat kemarin memang nggak siaran ya, Iwet lagi di luar kota. Jadi kita baru kembali lagi minggu ini. Yeay, sehat-sehat semuanya. Halo, selamat pagi dari Jakarta. Menyapa teman-teman yang ada dimanapun teman-teman berada. Mau di Solo, mau di Jawa, di luar Indonesia. By all means gitu ya. Tadi pagi saya baca lagi nonton sebuah konten dari Abu Marlo, wawancara dia. Terus ada satu penggalan quotes-nya dia yang menurut aku menarik deh. Di era digitalisasi zaman sekarang ini, nggak semua orang bisa punya bakat, punya kesempatan untuk menjadi speaker. Betul? Iya kan? Tapi semua orang punya currency. Currency itu apa ya? Currency di era sosial media ini adalah ketika lo meninggalkan comments, lo meninggalkan likes, lo men-share konten dari kreator yang lo suka. Itu adalah you are giving your currency to that creator. Jadi berhati-hati dan pergunakan currency teman-teman dengan baik gitu. Likes konten yang lo suka. Karena itu your own currency that you are giving to other people. Bagus ya? Terus share konten yang lu suka. Those are the currency. Bagus ya? Saya nontonnya, iya benar juga ya. Nggak semua orang punya bakat untuk jadi speaker. Punya bakat untuk jadi creator gitu. Tapi semua orang, each one of us pengguna sosial media punya currency yang sama gitu. Yang bisa kita gunakan. So when we like a content, we share a content, we are giving our currency towards that creator. Hi. Hai, Ça va bien? Biang merci. Biang kerok merci. Ça va bien. Udah so anggun gitu ya. Yang kayak merci. Tapi logatnya masih puket ya. Halo, ça va bien. Biang. Mau sampai kapan nih kita berbiang-biang begini nih? Mau sampai jam berapa nih? Bisa biang keringet loh. Apa? Biang keringet merci. Oh. Lo tadi malam live ngapain? Ça va bien. Udah. Ya kan gue belum pemanasan. Lu udah pemanasan, Abu Marlo. Abu Marlo tuh suka nontonin kita loh. Dan ibunya Abu Marlo tuh suka nontonin kita loh. Jadi aku mau say hi Selamat pagi. Lu semalam ngapain live? Ada yang laporan ke gue. Lucu ya, geng duet itu tuh lucu loh. Kita tuh emang harus menjaga sikap loh. Apapun yang kita lakukan tuh dapat bocorannya ke kuping gue. Bukan ke kuping kali.
Iya maksudnya. Ke DM. Gue nunggu nasi matang kemarin. Terus gue iseng aja lihat kan anak zaman sekarang gitu lagi bosan gitu ngapain live gitu. Dan gara-gara inspirasinya gue lagi mau masak nasi, terus gue buka TikTok, Ian Hugan live abis siaran. Terus aku capek hari ini aku siaran, terus hapus make up gitu. Terus tadinya juga gue mau live sambil hapus make up, nggak ada make upnya. Terus lu lihat gitu, oh anak Gen Z tuh ya live tuh asul. Iya, asul aja, ngapain kayak pakai jam-jam gitu, nggak usah. Kalau whenever you want to do it, just do it gitu. Ya udah, gua live aja. Okay. Gitu. Iya, lucu. Gue sih nggak apa-apa mau lu live sendiri, lu live sama orang. Gue mah kan Ya nggak. iyalah. Ya enggak, gue cuma mau, gila ini. Gue cuma mau ngasih tahu sama geng Avoskin. Kok geng Avoskin? Itu komentar Avoskin sama geng duet gitu. Gue mah orangnya nggak ada cemburu, Bo. Mau lu live sama Angie, sama Ayu, sama gue mah nggak pakai. Aduh, udah nggak ada cemburu tersisa di hati gue. Relung hati aku tuh penuh dengan kebahagiaan. Nggak ada aku kecemburuan tuh. Bener ya. Gue mau bikin live sama Podgasm ya. Silahkan, Bo. Podgasm lo itu kan Tara Budiman, Jerome ya. Kurnia sama Audi. Boleh. Boleh ya. Gue mau rekomendasi sesuatu, boleh nggak? Apa tuh? Kan lu sama gue kan punya satu persamaan ya. Bintang Leo. Ya itu sama. Kita kan seneng banget pakai kaos warna putih. Kalau nggak putih, hitam, abu-abu. Pokoknya basic, bener nggak? Kemarin pada saat 99, lo tau nggak gue belanja apa? Belanja apa? Jadi gue tuh kenal brand ini dari TikTok Shop. Gue tuh lupa mau cerita ke lu, lupa terus. Jadi ini gue kan suka banget beli kaos putih, Wet. Iya. Selama ini brand kaos putih yang menurut gue baik peringkatnya itu adalah Monyet. Kasar banget mulutnya, ntar di take down loh sama TikTok. Iya, Bo, gue baru dapat email, gue dapat violation banyak banget sama TikTok. Kan? Kasar sih. Ya abis lo temennya lagi ngomong lo. Gue tuh berasa siaran sama Oki Asokawati, sibuk pose mulu. Emang Oki Asokawati suka pose? Ya dia kan supermodel. Oh iya bener juga. Mana kaos putih? Nah, tunggu. Kan selama ini peringkat kaos putih menurut gue ya, nomor 1 itu Uniqlo. Yang Suprema Cotton. Tapi kan itu agak mahal ya, Wet ya. Tuh. Habis itu berapaan sih? Lupa gue. 300.000 ya kalau nggak salah ya. 399 ya. Tapi Suprema Cotton itu very nice. The cotton is I like gitu ya. Terus di bawah itu yang Uniqlo Airism. Tapi itu juga 400 ribuan ya. Gitu. Airism tuh bukannya 100 sekian. Gigi lu gendut. Enggak, gigi gue kecil-kecil. Airism yang 199 itu Airism yang kaos daleman yang. Oh ini Airism yang mana sih? Airism yang kaos buat pergi gitu 400 ribu. Gitu. Oke, terus? Jadi kalau lu pergi ke mall jalan-jalan pakai Airism yang 200 ribu, itu tuh bukan kaos pergi, itu kaos dalam yang jangan giil. Oke, terus abis itu? Nah, terus di bawah itu gue menemukan Cotton On. Mana coba lihat? Ada di lemari gue, Cotton On. Tahu brand Cotton On? Tahu. Gue nggak tahu itu brand dari mana gitu ya. Itu 200 ribuan juga. Terus gue bangga banget di TikTok Shop gue menemukan brand lokal 70 ribu. Coba lihat mana. Mampus nggak lo? Tapi lo nggak usah cerita-cerita ke orang. Maksudnya kalau belanja jangan diserbu, nanti stoknya habis, nanti gue nggak bisa beli lagi. Nggak gitu cara mainnya. 69 ribu ya. Coba Ini lihat mana. Merek lokal, Life Have. Oh. In Indonesia. Udah punya.
tapi gue punya warna hitamnya. Iya, hitam, putih, abu, pokoknya warna-warna basic. Ada kekurangannya tapi. Apa? Menurut gue kaos itu bagus. Jadi waktu itu yang gue cerita, gue belanja di live TikTok. Terus gue gini, gila ini murah banget. Karena kan gue tahu Uniqlo tuh agak mahal. Iya. Ininya berbulu tapi nih. Apa? Ininya berbulu. Oh. Tapi bagus. Setuju gue sama lo. Bagus. Gue juga pakai kok. Ada kaos-kaos gue yang hitam gitu yang kayak begini juga modelnya kan. Boxy. Iya. Ya Oh, kan? pemiliknya suaminya Grite. Grite itu siapa, Bo? Ya. Lu udah AO-AO gue pikir kenal. Iya, iya kan orang komentar, oh pemiliknya suaminya Grite, Grite Agatha. Gue gini, oh ya gue bacain aja dong. Grita Agatha tuh ini influencer, selebgram. Oh YouTuber. YouTuber. Grita Oh, Agatha. yang punya Arif suaminya Grite. Bilangin Iya. ya sama Arif, I like. Dan awas loh kalau harganya naik 69.000. Nah kemarin pas lagi 99 gitu, promo jadi 59. Ya 10.000 sih ya. Ya gua kan demen ya dikasih diskon 10.000 gitu. Nah gue tuh soalnya kalau pergi syuting, gue tuh selalu bawa kaos hitam satu, kaos putih satu. Iya, iya, iya. Jadi Grita terima Agatha dulunya, kasih. dulunya artis cilik. Siapa? Grita Agatha. Oh gitu. Heeh. Oh berarti dari zaman dia masih cilik, gue udah jadi om-om ya. Bodoh capek, males nanggepin. Bagus deh, kalau kenal sama brand ownernya kasih tahu aku suka Arif Hidayat. Oh, yang namanya Arif tuh sekarang jadi ini ya, jadi bisnispreneur semua ya, yang Kompas lah, apa gitu. Kompas siapa? Arif Handoko, Santoso. Arif- Gila namanya. Oh iya, maksudnya sama gitu, nama-nama Nggak sama, nggak sama. Nggak sama, jauh banget Arif sama Haji. nama-nama Indonesia, Nggak gitu cara mainnya. nama-nama Indonesia gitu. Bo, lo tau nggak kalau anak pramuka sekarang ini mengenai nama-nama Indonesia gitu ya? Kan ponakan gue sekolahnya di sekolah nasional bukan sekolah internasional. Mm-mm. Lo tau nggak kalau anak pramuka sekarang kenapa lagi sih? Gue diketawain. Haji sama Arif jauh banget. Maksud gue temanya Kenapa nggak lo Arif Muhammad kek? Arif Muhammad juga bisnispreneur. Iya, siapa dia Arif Muhammad? Lu nggak kenal Arif Muhammad? Sekarang jadi kenal karena lo kasih tahu. Guys, kasih tahu guys, dia nggak tahu Arif Muhammad guys. Siapa dong? Arif Muhammad tuh dulu tuh dia seleb tweet terkenal sekali dengan nama Pocong. Ah, nggak suka horor. Nggak, dia nggak horor. Dia tuh kayak parodi-parodi kehidupan gitu. Kenapa namanya pocong? Nggak tahu. Terus abis itu, dia kayaknya pernah tweet horor juga kali ya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas abis itu dia mereveal dirinya dan akhirnya dia menjadi selebgram yang sangat terkenal sekali gitu. Oh. Terus terkenalnya tuh kayak terkenal mampus deh, gila-gilaan gitu. Terus udah gitu, sekarang juga dia jadi entrepreneur. Dia yang punya Payakumbuh, restoran Padang. Oh, pantes. Nah, gitu. Payakumbuh tuh yang punya dia. Oh. Arif Suditomo tahu Arif Suditomo. Arif juga tuh. Nggak, gue nanya. Enggak, Tahu. tahu, Tahu bener apa tahu aja? tahu lumayan. Mukanya yang mana tahu nggak? Sekarang kan bos televisi ya, Mas Arif Suditomo tuh. Ya, Metro TV. Oh, Heeh. tahu. Anyway, tadi gue mau cerita apa sih? Sekolah nasional. Oh iya, maksudnya gue Arif Aji itu kan namanya sama tema-tema Indonesia gitu loh, Wet. Anak zaman sekarang mana ada sih yang namanya begitu kan udah semakin jarang. Jadi begitu dengar nama itu tuh gue gini, ih tema-tema nama Indonesia gitu. Yang gue mau ceritain ini tuh sama persis kayak anak-anak internasional ketemu teman-teman basketnya Ethan kan ada yang sekolahnya internasional. Terus ketemu Emma, kakaknya Ethan kan sekolahnya nasional. Ketika dia mengenakan seragam pramuka, gue juga baru tahu loh, seragam pramuka zaman sekarang tuh ternyata ada tulisan namanya. Kalau perempuan Sri Kandi, kalau laki-laki namanya Arjuna. Lo tau nggak? Enggak. Terus lanjut dulu. Terus habis itu?
teman Jadi Sri basket. Kandi Emma gitu, Arjuna Dave Iya, gitu. di sini Sri Kandi, di sini Emma. Oh gitu. Oke, Nah, terus. terus teman basketnya Ethan anak internasional, nggak tahu kan begituan. Jadi Mm-mm. begitu, Ethan, is that your sister? Iya gitu. Kenalin, kenalin, met my sister gitu. Hello, so your name is Sri Kandi? Terus kata Emma gini, kok Sri Kandi sih? It says on your t-shirt. Ethan, temen lu bego apa bagaimana sih? Iya, iya kak, di sekolah internasional kan nggak ada. Terus ternyata itu tuh gugusnya ya, gugusnya. Namanya Sri Kandi gitu. Nggak lucu ya? Nggak, gue bingung karena emang Iya. gitu cara mainnya sekarang. Nah, di zaman lo nggak kan? Di zaman gue juga nggak ada begitu. Enggak. Maksud gue, kalau zaman dulu tuh ada pembeda antara laki-laki dan perempuan, tapi bukan Sri Kandi Arjuna. Apa? Gue lupa deh nama grup atau apa gitu, Nama Barung. Barung. Kan waktu SD Barung. Nah, coba kita tes pengalaman pramuka. Barung, Barung, warna-warni. Merah, putih, kuning. Barung. Abis itu Barung. naik tingkat ke grup binatang. Binatang apa? Lu ikut pramuka nggak sih? Mulai emosi. Ikut. Apa? Lu di pramuka grup lu apa? Binatang kan? Kelompok gue. Nih bener kan? Waktu SD Barung warna-warni, warna. Abis Setahu gue tuh siaga, barung iya pak anak-anak kecil. Abis itu siaga tuh SD, penggalang tuh udah SMP. Nah, SMP itu lu grupnya binatang. Iya, gue kobra. Lu apa? Kenapa? Kok lu ketawa? Grup gue Namanya apa? semut, Apa? semut. Kenapa semut? Karena binatang yang lain udah diambil sama semua teman-teman gue. Kok aneh sih? Kenapa semut? Kan laki grup binatang ya. Kalau perempuan kan bunga-bungaan. Iya. Seksis banget ya pramuka tuh. Jadi gue tuh kan nggak ada yang ngajakin gue, wet. Ya pasti. Bang. Itu kan, ayo form your grup Regu. regu. Bentuk diri kalian di regu gitu. Nggak ada yang ngajakin gue, wet. Itu Gitu. udah ketebak sama gue. Kan ya, grup elang, harimau, macan gitu. Apalah, serigala gitu yang maco-maco gitu tuh udah diambil gitu, dan mereka semua nggak ada yang ngajakin gue. Terus tersisalah kita di kelas kita, di angkatan kita, orang-orang yang terbuang, wet. Jadi yang nggak diajakin. Regu semut lah membentuk diri. Iya, ya gue lah yang dikatain hermaprodi, terus ada teman gue lah yang nerd banget gitu, ada teman gue lah yang gitu-gitu, terus gini, ya udah deh ya, kita kan nggak ada yang mau, udah kita membentuk diri aja deh, bikin grup. Ya udah, grupnya apa gitu. Nah, grup yang tersisa ya binatang-binatang yang cemen gitu, Nek. Semut. Nih ada yang bilang semut ada singkatannya loh, Kak. Apa? Selalu imut. Ngerti nggak lo? Iya. Dulu kalau di sekolah lo yang paling topnya regu apa? Elang. Elang. Yang kedua Yang perempuan, bunga-bungaan. Gue pengen gitu. masuk di grup bunga. Nggak diajak juga. Nggak diajak. Seksis banget loh menurut gue pramuka itu ya. Tapi lo itu kayak Glee berarti ya, grup semut itu ya. Iya, grup yang outcast, yang kumpulan orang-orang yang nggak diajakin. Iya, tapi nggak apa-apa, tetap bisa berprestasi kan? Nggak berprestasi juga. Yang penting ikut aja, Bo. itu Syarat kelulusan. itu sebenarnya ya, itu sebenarnya poin dari Glee, tau nggak lo, harusnya kalau kita bisa menangkap inti ceritanya, ya nggak sih? Karena kan sebenarnya Glee itu kan kumpulan outcast kan, orang-orang yang terbuang gitu ya, yang kalau bisa dibilang ada nerdnya, ada freak gitu mungkin quote unquote ya, terus ada macam-macam lah gitu, tapi bukan yang kayak
mereka tuh bukan yang geng populer gitu, ya kan? Cuma di situ tuh ngasih lihat gitu bahwa enggak, lo tuh juga tetap bisa berprestasi loh. You know what I mean? Kan Tapi itu cuma, iya. biasanya kan kalau di film-film tuh cuman yang ditunjukkan adalah the popular gang, kayak Beverly Hills 90210 tuh kan the it gang kan, bener nggak? Cuma shifting tuh mereka, jadi mereka ngasih tahu bahwa lu tuh juga tetap bisa berkarya, tetap bisa berkesenian, tetap bisa berekspresi gitu. Iya, orang ponakan gue aja komentar gini, kenapa sih kamu tuh pilih nama Regu yang membuat kamu jadi makin dilecehkan? Gue gini, karena binatang yang lain udah diambil dan kan nggak boleh sama. Oh itu lu udah lo bahas sama ini lo, sama ponakan lo. Iya, ponakan gue gini, kenapa nggak ambil binatang yang keren gitu? Tiger, singa, elang, gue gini, udah diambil sama yang lain, monyong. But yeah, inti cerita gue adalah waktu kita pramuka nggak ada Sri Kandi sama nggak ada Arjuna ya. Kenapa lo nggak kupu-kupu? Nyet, nggak semakin di jidat gue jadi ketempelan kalau gue gedenya bakalan jadi kupu-kupu dan kupu-kupu malam gitu. Laki-laki mana pengen Regu kupu-kupu? Tawon gitu, tawon, lebah. Udah, Bo, semua binatang yang mirip-mirip maco tuh udah diambil. Kijang aja tuh udah diambil, kijang. Cerpelai gitu udah ada belum? Naon cerpelai? Apa? Buaya udah, wombat lagi. Nama grupnya wombat gitu. Koala. Binatang Indonesia dong. Dulu ada Regu gue ada yang kanguru. Ya kan gue sekolahnya di ujung aspal. Nggak ada. Kenapa mesti semut? Kenapa nggak undur-undur? Karena semut itu kayaknya menurut kita tuh pilihan yang terbaik di antara pilihan yang jelek gitu. Udah aja ngomongin SD gue, Nek. Jahat banget katanya. Kenapa nggak Regunya cacing pita? Ih, jahatnya. Jahat banget. Lagi lu tuh juga kenapa tuh pengalaman hidup lo tuh aneh-aneh gitu. Lo tau nggak kalau istilah zaman sekarang kan gue belajar dari Naura tuh pick me. Gue tuh kata ponakan gue gini, kamu tuh berarti dari kecil tuh pick me. Emang kamu tuh pengen jadi bahan bully? Nggak pengen, gue bilang gini. Then why everything you do malah membuat kamu semakin pick me? Untung gak kuat. Tapi gue setuju. Maksud gue ya, gini. Lu tuh nggak beda jauh sama gue. Kalau gue dibully juga gue dibully gitu. Cuma kayak contoh gitu ya, grup pramuka, Regu Pramuka gitu. Dulu tuh di SMP gue, Regu Pramuka tuh ada dua. Biasanya kan cewek cowok gitu kan ya. Kalau yang cowok tuh yang paling topnya Beruang namanya. Dan itu tuh kayak turun-temurun gitu loh, Bo. Jadi emang kayak ada seniornya Beruang, terus nanti juniornya Beruang terus gitu, angkatan berapa. Kalau yang perempuannya tuh teratai. Nah, masuk Regu Beruang itu emang nggak mudah. Jadi lu ada tes fisik segala. Gitu. Ya nggak mampu lah ya gue dulu. Tapi paling nggak gue tuh berjuang untuk masuk yang Regu nomor 2 gitu. Jadilah gue masuk ke Regu Kobra. Cuma paling nggak gue berjuang gitu untuk nggak mau, gue pokoknya mau yang terbaik gitu. Nah, kenapa lo enggak? Itu versi terbaik diri gue deh kayaknya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Seingat gue tuh gue berjuang untuk jadi yang terbaik loh. Tapi itu kayaknya udah mentok segitu deh yang. Oh, oke. Ini kan teman-teman yang pada nonton gini, sibuk memberikan nama ide Regu gitu. Kukang keren Kak, Kukang. Ini, where are you when I need you? Kalau itu lu nggak ada, dan di grup gue tuh udah paling mentok semut aja. Oke, semut. Dia kata gini, ya belum ada TikTok zaman dulu.
Kocak loh. Lu tuh emang kocak sih. Kocak kocak, kocak terus. Najis lu. Kocak-kocak. Dan ternyata ya Iwat kalau zaman kita dulu pramuka itu kan mandatori ya, wajib kan Iya. cara Enggak, kalau tulis. di SMP gue dulu pilihan. Kalau nggak pramuka, PMR. Oh, kalau Tuh. sekarang juga itu ekskul sifatnya. Iya, betul, betul, betul. Waktu SD, iya SD tuh wajib. SD tuh wajib pramuka. Iya, dan yang gue nggak suka tuh adalah itu loh apa pengkotak-kotakan berdasarkan gender gitu tuh beban banget loh buat gue, Wet. Sekarang tuh masih gitu nggak ya? Maksud gue, pramuka kan Masih. sebenarnya juga internasional ya. Mm-mm. Tapi dengan keadaan sekarang yang ada gender fluid, ada yang apa apa namanya? Mention kok mention apa namanya? Pronoun. Masih, Pronoun. masih, Ya. Masih kayak gitu atau enggak kira-kira? masih. Kalau maksud gue gini, ya oke gender yang diakui itu cuma laki-laki sama perempuan. Iya oke, tapi maksudnya pelekatan karakteristiknya tuh harusnya tuh nggak usah sekaku itu menurut gue ya gitu. Aduh, capek. Pengkotak-kotakan gender banget menurut pengalaman aku tuh gitu. Terus lo nggak terima tuh ya langsung ya? Ya enggak sih, kemarin flashback aja gitu karena gue ngomongin pramuka sama kedua ponakan gue tuh gue gini anjir teo gitu, itu enggak enak banget. Terus SMP lo apa ekskulnya? SMP tuh SMP gue udah nggak pramuka, Wet. Hah, SMP gue kan setengah di PSKD, setengah gue di Jawa Barat, di Jawa Tengah. heeh. Udah nggak ada pramuka, gue tuh cuman SD gue pramuka. SMP lo berarti ngapain tuh ekskulnya? SMP gue kan SMP lab ya. Aduh pilihan ekskul banyak, Bo. Komputer, bahasa Inggris, entrepreneurship lah, Lo apa? Lo pilihnya apa? English club lah, Ya lo English Club. teater lah. Gue semua gue ikutin. Oh lo semua lo ikutin. Prinsip gue adalah kalau bisa keluar dari rumah, keluar. Tiap hari pokoknya ekskul deh. Bukan karena nggak pengen di rumah aja, Beb. Begitu sampai di sekolah gak dipengenin juga. Heeh. Jadi di anak jalanan. Oh, gue pokoknya memilih ekskul tuh berdasarkan availability Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah tuh isi aja dah. SMA? SMA gue pilih apa ya? Kayaknya SMA udah makin dikit deh pilihan gue. Kayaknya Heeh. gue cuman English club, gue punya English club Heeh. sama teater. Oh lo teater juga. Lo jadi apa perannya kalau teater? Eh, kenapa jadi ngomongin gue sih hari ini? Enggak, gue pengen tahu. Jawab. Kalau gue tuh biasanya pasti jadi peran utama. Oh iya. Pasti. Nah, tapi peran utamanya biasanya tuh suka yang ntar jadi monster gitu, Bo. Berkarakter ya, berkarakter. Jadi Oh, oh. in between gitu, in between ada dan tiada, in between laki dan perempuan. Ntar jadi pohon kehidupan gue gitu. Lu Iya, gue. berarti jadi pohon lo tuh. Iya, ntar pak gitu-gitu deh, Wet. Emang nggak biasa ya peran-peran hidup gue tuh ya. Ini bener kata ponakan lo. Pick me memang. Iya, kalau gue makan yang penting tampil. Lu nggak menolak ketika disuruh jadi pohon, jadi monster gitu nggak? Enggak lah, gue mah seneng. Lah, yang jadi pangerannya siapa kalau kayak gitu? Ada yang cowok-cowok yang cakep-cakep gitu. Berarti bukan peran utama dong lo pohon kehidupan. Tapi kan gurunya bilang, ini peran penting loh David. Oh iya pak gitu. Oh, dibohongin lo sama gurunya. Karena nggak ada yang mau Ya jadi pantesan. jadi monster, jadi pohon itu nggak ada yang mau. Ya udah gue aja, gue bilang gitu. Lu jadi monster. Gue mah hayu aja, Bo. Gue pernah ya di satu pementasan Iwat gue jadi monster ya. Saking gue tuh di make up sampai nggak kelihatan gitu ya, Wet ya. Kan selesai pementasan semua orang tuh ketemu para pemainnya gini, ih lu keren banget, lu keren banget. Gue nggak ada yang muji, Wet. Karena the whole pementasan muka gue nggak kelihatan. Sampai papi gue yang kepala sekolah aja nanya, lu tuh berbulan-bulan latihan teater,
tadi papi ikutan nonton pementasan Paskah, mana kamu? Gue gini, lah itu di tengah-tengah yang jadi monster itu gue, Pap. Lah mukanya soalnya nggak kelihatan. Gue gini, oh pantes nggak ada yang memuji penampilan gue, muka gue nggak kelihatan, Bo. Terus lo masih mau jadi pohon habis itu? Ya gue pikir kan yang penting gue tampil. Oh, ya udah. Gue terima ini aja, nggak semua orang peran hidupnya itu bisa jadi Dian Sastro sama bisa jadi Nicholas Saputra, ngerti nggak? Ngerti. Tapi lo nggak memilih ya? Enggak, gue tuh mengalir hidup gue. Itu ke bawah sampai sekarang, lo sadar nggak sih? Apa ya maksud lo? Kenapa jadi dalam? Lu tuh skibidiu deh, Beb. Bodoh amat. tapi coba lo berasa nggak kalau lo kayak gitu sampai sekarang? Apa nih arahnya nih? Coba jangan sampai image gue bijak bestari ini runtuh. Runtuh perotan, busuk. Tomato dong. Apa nih arahnya? Lo nggak berasa ya? Maksud gue gini, lo itu menerima kayak, oh ya udah, adanya ini ya udah jalanin aja gitu. Iyalah, abis mau gimana, Web? Lo nggak mau fight untuk dapetin yang terbaik? Karena prinsip gue tuh kadang-kadang kita fighting untuk kekeh mendapatkan yang kita mau nggak ada gunanya. Oh ya? Tell me. Iya gitu, kayak ngotot gitu untuk mendapatkan sesuatu gitu. Kayak gue waktu gini deh, waktu zamannya gue ngotot, kok jadi aku sih? Aku tuh nggak enak loh. Aku jadi kayak diwawancara di acara Dunia Bintang deh sama Ingrid Wijanarko. Gue lagi nggak pakai baret tapi hari ini. Gini nih contohnya. Gue kan pernah ada satu masa ngotot banget pengen jadi bintang sinetron. Berbekal pengalaman gue di SMA, gue seneng banget main teater. Gue pikir, gue jago acting nih. Ya walaupun cuma jadi pohon, jadi monster, gue pikir, gue jago acting deh kayaknya. Gue pengen banget jadi bintang sinetron. Gue ngotot banget, Wet. Tapi nggak kejadian. Terus, akhirnya gue menyadari untuk belajar mengakses kemampuan dan keinginan. Oke. Gini, maksudnya apa? Gue kan pengennya jadi bintang sinetron, tapi kemampuan gue nggak nyampe di situ. Ya. Arti, gue tuh pengen jadi bintang sinetron, gue tapi nggak pengen jadi atau Krisdayanti gitu, Beno gitu. Nah gue laki kan nggak mungkin ya. Terus dapat ditawarinnya peran-peran yang jadi capster di salon, pakai boa, desainer yang Ike kerimbat dulu ya. Zaman dulu kan sinetron gitu ya. Gue nggak mau, Bo. Gue merasa gini, gue nggak pengen jadi kayak gitu. Nah terus lu tuh pengen jadi apa, Dave? Di dunia sinetron ini lu pengennya jadi apa gitu. Terus akhirnya gue harus belajar melihat, menyesuaikan keinginan dan kemampuan. Oke. Terus? Ya, kenapa? Udah selesai. Nah, terus jadi ya udah semenjak itu gue pikir, ternyata ya gue tuh harus belajar untuk berhenti berusaha terlalu kuat untuk mendapatkan apa yang gue inginkan dalam hidup. Gitu. Pertanyaan. Tapi lu melakukan itu dengan legowo dan ikhlas nggak? Atau masih kadang-kadang grundel, gue pengennya begitu sebenarnya gitu? Udah enggak. Dulu sempat ada kayak begitu? Ada. Iya. Maksud gue tuh tadi itu sebenarnya dengan menerima itu. Jadi nggak salah, menurut gue nggak salah, karena setiap orang kan punya karakternya masing-masing, bener nggak? Tapi kayak ada beberapa orang yang apa istilah bahasa Inggris itu
settle less apa? Oh, willing to settle for less gitu Iya, ya. iya, gitu kan ada orang kayak ya udah I am willing to settle for less gitu. Ada yang no, I demand for the best. Iya kan? No matter how gitu, I will try, I will do my best, I will fight until I get the best. Gitu kan? Ada yang seperti itu gitu. Nah, kalau dari cerita yang tadi tuh gue ngerasa bahwa you are okay, Settling for less. settle for the less. Jadi kayak bukan permisif apa namanya Dave, compromise. It's okay, yang penting kan aku ada di panggung. Mau aku jadi pohon, aku jadi monster, nggak apa-apa deh gitu. Atau compromising dengan ya udah nggak apa-apa. Misalnya kayak aku main sinetron gitu ya. Jadi peran misalnya temennya Primus gitu misalnya. Yang penting kan aku ada di sinetron gitu. You know. Nah itu yang tadi gue tanyain tuh. Are you that kind of person gitu? Kayaknya enggak sih ya. Gue ngerti arah pertanyaan lo. Iya. Karena kan willing to settle for less itu juga attitude yang nggak baik sebenarnya ya. Iya dan tidak. Ya kan, gitu. Kayaknya kesannya orangnya gampang menyerah pada keadaan. Kalau gue tuh bukan menyerah, gue melihatnya ya, coba tolong dikoreksi nih. Gue tuh melihatnya sebagai di era gue ngotot jadi pemain sinetron itu, gue itu pungguk mau jadi bulan gitu. Kayak apa namanya, ngawang-ngawang gitu ya. Iya gitu. Pungguk pengen jadi bulan. Mau sampai kapanpun pungguk tidak akan bisa jadi bulan. Pungguk tuh by the way apaan sih, Bo? Monyet bukan sih, Bo? Anjing! Salah lagi. lu tuh emang aneh ya. Maksud gue. Pungguk itu burung loh. Bukan monyet. Burung elang, serigala. Coba dong di Google dong. Pungguk. Bukan monyet pungguk itu. Pungguk tuh burung hantu. Burung deh gue. Habis kayak pungguk tuh kayak nguk-nguk gitu. Elang malam. Aduh capek. Burung. Udah yuk capek nih. Burung. Keluarga unggas, Bo. Ya udah burung-burungan deh terus. Ya owl. Ayo anak-anak belajar. Gitu, wet ya maksudnya. Bener Gue nggak? pikir pungguk tuh kayak monyet kecil. Dulu siapa manusia yang lo bilang kecil? Daus. Aduh capek. Daus mini. Labubu. Iya kan? Nih ya kembali ke cerita hidup gue. Gue tuh gitu, pungguk nggak akan jadi bulan gitu. Nah, ketika gue main sinetron itu, gue tuh kan ngotot pengen jadi Primus. Dia itu nggak akan bisa jadi Primus. Ya udah terima aja. Nah, tapi gue tuh gue selalu prinsip hidup gue adalah gini, Wet. Walaupun akhirnya gue cuma dapat kesempatan jadi pohon atau jadi monster, gue tetap akan memilih menjadi pohon dan monster terbaik yang pernah lo lihat. Karena gue gak bisa jadi Primus gitu. Gak apa-apa gue jadi pohon. Tapi gue akan menjadi pohon terbaik yang pernah lo lihat di atas panggung. Gitu gue. Itu bagus sih. Maksud gue jadi satu pelajaran gitu ya. Ya, gue nggak bilang lo bahwa settling for the less itu jelek. Gue nggak bilang gitu. Karena settle for the less itu kalau lo bisa menerima dan yang lo bilang tadi tuh, ya udah
gue terima nih peran si pohon ini, berarti gue akan menjadi pohon terbaik yang pernah ada di jagat teater dunia misalnya gitu. Iya. Gitu ya. Karena kan biar gimana pun pertunjukan itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya si pohon. Iya, kalau semua pengen jadi Romeo sama Juliet, nggak ada yang mau jadi pohon, sepi dong panggung. Iya, 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 iya. That's a very good story selama ikhlas. Ikhlas kok. Kalau misalnya yang grundel, nggak, gue nggak ngomongin lu, gue ngomongin di luar kan juga ada yang seperti itu. Ah udah deh, nggak apa-apa, emang dapatnya segini. Tapi sementara tuh hatinya enggak, gue tuh mau jadi peran utama, gue tuh maunya jadi nomor satu gitu. Nah itu tuh nggak sehat kalau kayak gitu. Iya. Tapi ketika lo menerima bahwa ya udah dapatnya sekarang ini, gue akan terima, gue akan pegang, dan gue akan menjadi yang terbaik. Iya, dan historically Iwet ya, gue merasa bahwa apa yang gue kerjakan kayaknya bener. Soalnya kalau boleh jujur-jujuran nih ya, sejarah kurikulum vitae gue, semua program acara televisi gue di TV, ya program televisi di TV, itu awalnya Wet karena gue itu ngegantiin host utamanya. Semua host utama misalnya hostnya sakit, hostnya nggak bisa, gue gantiin. Gue cuman gantiin sekali dan prinsip gue gitu kan, nggak apa-apa gue jadi pohon, tapi gue akan jadi pohon terbaik. Gue ngegantiin, tapi gue akan tetap 100% ngerjainnya. Dan semua acara tempat gue menggantikan host, pasti next minggu depannya gue ditawarin, mau nggak jadi presenter tetapnya. Dan gue awal-awal kan masih darah muda ya, seneng gitu. Terus kan host tetapnya jadi marah ya sama gue. Terus lama-lama semua host di Indonesia jadi marah sama gue gara-gara gue terkenal. Oh jangan pernah minta bantuan si Dave kalau gantiin karena dia akan ngejegal. Gue nggak punya maksud ngejegal nih, tapi karena gue ngeganti terus gue ditawarin. Terus tapi I learn my mistake. Besok ketika gue menyadari itu, ketika gue menjadi presenter pengganti, gue langsung bilang sama orang yang meng-hire gue, jangan tawarin gue jadi host tetap ya. Abis itu lu balik lagi ke host sebelumnya. Gue nggak mau punya hubungan jelek gitu. Iya. Iya. Apa-apa. Iya. Makanya sampai di dunia entertainment tuh ada istilah gini guys, apalagi presenter, jangan sampai sakit, jangan sampai izin. Begitu lo izin, begitu lo sakit, lo digantiin Dave, kelar hidup lo. Nah, itu awal mulanya. Dia penyakitnya nih, ya. Takut banget. Apalagi gue juga satu manajemen sama dia ya guys ya. Jadi kalau misalnya gue sakit, dia gantiin, kelar hidup gue. Gue udah cuman gini, begitu gue sakit tuh gue gini, tamat riwayat gue, tamat karir gue, udah. Dan gue selalu nawarin kan, kalau ada yang sakit, mau gue gantiin. Ya iyalah. Ya tapi gue nggak pernah punya tujuan gue mau ngejegal, Nek. Itu di kepala lu aja. Gue udah paling takut bener. Zaman dulu begitu sakit digantiin Dave mau. Antara badan udah nggak siap gitu ya, udah nggak sanggup, tapi gue di kepala gue ini sampai dia masuk ke dalam arena itu kelar, tamat riwayat gue. Tamat abis itu. enggong gitu. Tapi mungkin gue tuh juga gue kan orangnya gampang kepikiran ya Iwet ya. Gue juga tambah sakit, bukannya sembuh, makin parah sakitnya. Gue tuh selalu bilang, kan gue juga selalu bilang ini ya, gue kan sekarang juga banyak dikenal sebagai MC wedding. Lo inget kan Wed cerita, pertama kali gue masuk nyemplung ke wedding industry itu gara-gara apa? Gara-gara gantiin Dado Parus. Iya. Tipes. Iya. Terus waktu gue kan juga bertahun-tahun jadi MC-nya Toyota, lo inget nggak? Iya, itu gantiin siapa? Gantiin Ferdi masuk rumah sakit. Makanya Ferdi sekarang nggak teguran sama lo ya? Nggak gitu main. Lo inget nggak zaman gue keliling Indonesia untuk BCA Prioritas? Iya. Itu juga gantiin salah satu dari mereka tipes, Bo. Either Ferdi atau Dado. Alhamdulillah abis itu lo membuka peluang buat gue juga ya. Aduh,
Jadi moral of the story adalah nggak apa-apa lu jadi pohon, lu jadi pemeran pengganti itu nggak apa-apa. Benar, gue setuju. Tapi gue suka tuh poinnya bahwa bener loh, nggak semua orang itu harus jadi pemeran utama. Karena pemeran utama itu tidak akan bisa bersinar kalau nggak ada pemeran pendukung. Iya. Iya nggak? Pemeran pendukung nggak akan bisa bersinar dan juga pemeran utama kalau nggak ada apa tuh namanya? Kok suplemen, Bo? Namanya apa ya, Bo? Kelas tuh apa ya namanya ya? Apa ekstra figuran? Figuran, iya nggak? Nggak bisa, karena itu semua saling berkesinambungan. Cuma dimanapun lo berada, apapun peran yang lo sedang jalani, jadilah yang terbaik. Iya. Lu main tuh dalam dunia flora dan fauna, kalau isinya semua elang sama harimau, nggak ada yang kecil-kecil kayak semut gitu. Balik lagi semut. Anyway gitu. Kenapa jadi ke situ ya? Jago ya? Ya biar ada bobotnya nih acara. Anjrit loh, berarti kalau gue yang ngomong tuh dari tadi nggak ada bobotnya. Kasar. Ntar dapat teguran lagi ya. Iya loh, gue tuh dapat violation dari TikTok banyak banget di web. Ih sebel deh. Lu tuh baca berita nggak sih? Nih ada yang nanya. Kak Dev mau jadi MC buat fan meeting bintang-bintang Korea nggak sih? Aku tuh 2012 sama 2013 aku tuh jadi MC fan meeting loh. Terus kok nggak lagi? Kenapa? Karena abis itu masuk Indra. Kayaknya gue waktu itu sakit deh. Terus digantiin Indra bertahan selama-lamanya. Mana kehidupan terjadi, Beb. Kata Ferdi, karma adalah beach. Oh iya bener. Karma adalah pantai. Tapi lebih cocok Indra kan, karena Indra kan bisa dance. Gua kan nggak Iya. bisa dance. Iya benar. Aku udah pernah ketemu Lee Min Ho, ketemu Lee Seung Gi. Lee Min Ho 2 kali. Sama satu lagi gue lupa. Oh ini apa tuh grup Running Man. Ya gitu deh. Pernah loh. Pernah. 2012. Terus apa sih tadi mau ngomong apa? Nggak ada. Oh iya. Gue mau No ngomong. photo hoax. Di Google aja. Emang ada di Google? Gimana gue tahu? Lu soalnya kalau diketik di Google Dave Hendrik yang lu pakai sunggar gitu fotonya. Yang lu kayak habis keluar dari salon Jeki Timotius. Iya, gantiin dong, Wet. Foto gue di Google itu kenapa begitu sih, Wet? Gue kayak baru keluar dari salon Andi Anto deh. Coba ceritain di balik foto itu, kenapa? Itu gue habis selesai syuting Idola Cilik, Nek. Keluar studio. Aduh. Di bayangan gue tuh kayak artis-artis Hollywood gitu loh, yang ke gap sama paparazzi, udah hapus make up keluar dari studio, di belakang studio gitu ya. Gitu. Tapi kok jadi begitu ya? Jahat deh yang naruh foto gue di situ. Ambilin dong, Mbak, ganti. Iya gimana? Itu mahal banget tahu. Untuk take down kayak begitu tuh susah, mahal. Oh, bayar ya? Bayar lah. Ih, jahat. Lu harus kontak publishernya. Kalau nggak salah kapan lagi dia tuh yang naikin foto itu? Lu jahat deh, kapan lagi? Cakepan dikit kayak foto gue, Nek. Ya udahlah ya. Makanya kan ada beberapa selebriti tuh yang setengah mati perhatiin penampilannya gara-gara begituan. Apa? Karena jejak digital itu nggak pernah hilang, Bo. Oh, jahat deh. Nah, Udah nggak usah Google foto gue. tapi ya di antara semua foto-foto itu yang mana yang paling lo sesali? Semua foto di Google gue sesali deh, Wet. Gak ada yang bagus foto gue di Google. Aduh capek banget. Padahal perjalanan karir gue tuh gue lumayan loh, Nek. Ya. Gue tak sampai inget ya dulu ya.
ada selebriti yang sampai nggak boleh terlihat terfoto atau berfoto dengan menggunakan TikTok. Oh iya. Iya, karena ya dia punya mimpi untuk jadi seseorang lah gitu ya. Terus jadi bener-bener bahkan lagi liburan aja di pantai pun pakai cardigans. Oh. Karena itu menghindari si jejak digital itu. Sebegitu ngejaganya dia gitu. Iya, 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 iya. Sebegitu ngejaganya. Dan benar-benar ketika misalnya dia lagi kadang-kadang kan yang jahat bukan dari kayak wartawan atau platform berita ya, tapi kayak teman-teman lo sendiri kan. Iya. Karena liburan gitu, foto yang upload dia, kitanya emang nggak upload gitu. Iya memang. Tapi yang kesebar ya dari akun itu, udah. Iya. Ya kan itu kan sama persis kayak waktu gue pergi ke pesta white party di Bangkok itu kan, gue nggak upload, temen gue yang upload, viral kemana-mana. Itulah makanya. Gue tuh mau ngebahas ini sama lo. Lo tuh sempat nggak sih kemarin ya? Gue udah sempat bahas belum sih? Seniman-seniman di kanal Banjir Timur. Oh iya. Yang live TikTok sambil nyanyi. Iya, lo terpapar nggak? Terpapar. Gue happy loh ngelihatnya. Mereka tuh jejer-jejer gitu di kanal Banjir Timur. Terus BKT ya? BKT itu apa sih? Banjir Kanal Timur. Ya, Banjir Kanal Timur itu. Jadi kayak the whole street mereka kayak punya pose-pose-nya masing-masing. Dan pada modal loh, Nek. Ada pakai speaker, pakai ini, pakai itu, bawa instrumen. Jadi mereka kayak seniman aja gitu di live TikTok gini. Seru ya? Lu tau gak sih ada juga yang kayak gitu di Bundaran HI? Masa? Ada. Jadi ini tuh inspirasinya, gue nggak tahu ya masalah boleh atau tidaknya, tapi benar-benar kelihatan si patung Tugu Selamat Datang itu di belakangnya dia harus dia nyanyi gitu. Oh, betul. Inspirasinya kayak di Cina. Sama waktu kemarin gue ke Korea, gue kan dibawa sama Karen ke ada satu distrik, itu distrik anak muda karena isinya universitas, namanya Hongdae. Ya. Nah di situ juga sama kalau sore anak-anak mahasiswa itu udah pada jejer gitu dengan stand masing-masing. Mereka tapi ngedance sambil live gitu, di challenge apa gitu. Mereka ngelakuin untuk dapat stiker gitu. Seru banget loh. Iya, itu ini kan emang istilahnya pengamen online. Cuma pengamennya bukan yang minta-minta ya. Yes. Emang mereka unjuk bakatnya bener-bener. Iya. Basking. Oh, basking. Apa itu Inggris ya? Basking. Inggris, basking. Kalau nggak salah ngamen ya basking itu atau perform di jalan gitu. Oh, iya. Tuh, Mak Rami bilang, gue lagi lari di BKT nabrak yang lagi live TikTok. Tuh. Iya kan? Oh, basking Robin. Tapi ya bicara mengenai pengamen, kemarin ada salah satu geng duet juga ngirimin konten. Dia minta kita bahas itu. Apa tuh? Tapi udah mau habis waktunya. Bahas, mungkin buat besok ya ingetin. Bahas mengenai fenomena orang menjual iba dan belas kasih. Ini udah pernah kita bahas itu, Bo. Udah pernah ya? Udah. Yang kita bahas dulu ini loh live TikTok tapi isinya kayak yang disiramin air. Udah pernah kita bahas. Iya, kalau ini tuh dia ke kolam. Iya, kalau ini tuh dia pemicunya adalah ada video beredar. Jadi pengemis di jalanan di lampu merah gitu, dia ya pakai baju compang-camping, suami istri, nanu mengemis gitu. Terus kan orang-orang pada jatuh hati ya, iba kasihan. Kasih duit 500, 1000, 5000, bla 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 bla. Terus 2 jam 3 jam sekali mereka pergi keluar dari lampu merah itu, pergi jalan gitu ke balik warung. Di balik warung itu mereka punya tempat mangkalnya. Pasangan suami istri itu ke situ motornya lebih bagus daripada orang-orang yang suka ngasihin duit ke mereka. Terus jadi dari konten itu tuh si geng duet ini bilang banyak loh Kak sekarang yang begitu gitu. Iya. Boleh tolong dibahas nggak fenomena itu? Gitu. Udah pernah sih itu, udah pernah kita bahas tuh. Mengemis online waktu itu kita bahasnya.
Iya, tapi itu spesifik kita online ya. Ini yang di jalanan katanya banyak. Mm-mm. Itu kan juga ada yang zaman dulu ini tau nggak sih yang pakai jadi badut, Heeh. pakai kostum terus dia bawa anaknya gitu. Mm-mm. Itu juga ada yang kayak gitu. Iya, iya betul. Males Eh, lah bahasnya. apa? Males. Males kenapa? Mengencourage orang untuk jadi kayak gitu gitu. Mendingan bahas elu, gue lebih tertarik. Kata Cerita gini, hidup lo tuh unik soalnya. One of a kind. ya lu nggak ngejalanin. Ya tapi kan sekarang jadi komoditas. Tapi Iwet ya, kemarin gue post tuh sialan lu ngatain gue komoditas. Gue nggak pernah sengaja menjual cerita hidup gue sebagai komoditi loh. Aduh, hampir muncrat. Kok lo telatnya telat. Kok lo enggaknya telat sih? Ya kan otak gue nggak Pentium 4. Lu capek. Lu capek. Kemarin gue post quotes gitu ya Iwet. Apa? Kata-kata bahasa Inggris tapi kurang lebih tuh kata-katanya artinya gini. Ya udah, sebentar, sorry. Gua nggak akan bilang jadi komoditas. Cerita lo tuh aset negara, gimana? Yuh, siapa gue say? Nikel kali ah. Timah kali gue. Aduh tapi kalau ngapa-ngapain Timah dendanya cuma 5.000 guys. Hah? Maksudnya? Gak usah. Editan sih lu nggak baca beritanya ya? Oh iya. Terus udah gitu. Tadi mau ngomong apa ya? Baik. Quote. Quote yang gue posting itu gini. Gue berterima kasih. Gue tuh punya pengalaman hidup yang cukup berat. Ya. Sehingga my dark stories gitu ya. Sehingga pengalaman hidup gue yang kelam itu berhasil mengangkat karakter gue yang kuat ke permukaan. Gue seneng loh bacanya itu. Setuju. Gitu karena menurut gue ya Iwet ya ini yang nanti kalau ada acara interaktif YOLO yang ingin gue pakai gitu ya. Menurut gue nggak ada loh hidup orang yang 100% sempurna. Setuju nggak? Setuju. Semua orang tuh everybody is living their life with pain Ya. in their heart. Pasti ada sakit hati, luka batin, trauma. Semua orang tuh punya traumanya. Ya. Setuju. Tapi bagaimana kita menjalani itu dan menerimanya, itu yang kemudian diperhitungkan. Iya, cuma beda-beda jenis aja. Iya. Betul. Karena menurut gue ya, akar dari ketidakbahagiaan itu adalah tidak menerima keadaan diri. Iya. Ya kan? Lo lihat deh, orang-orang yang nggak bahagia, orang-orang yang grundel, orang-orang yang ngeluh aja bawaannya. Karena dia nggak menerima aja hidupnya. By the way, yang pada tadi bilang, Kak Iwet, awet muda, mukanya bagus, Dokter Wijaya di RH Kemanggisan. Dokter Wijaya di RH Kemanggisan. Cowok-cowok takerannya pas botox. Ini kira-kira sampai berapa lama ke belakang nih gue akan mendengar how long are we going to keep on hearing you admiration for your botox and your Dokter Wijaya? But you admit it. Kan gue tuh udah bilang dari dulu sama lu, Wet, muka lu dirawat. Tapi Lu ini jangan cuma takarannya beli, pas banget menurut gue. jangan cuma beli sneaker doang, muka lu kagak lu rawat. Tapi bener nggak? Bener kok. Ya, Dokter Wiwi Wijaya ya? Bukan. Dokter Wijaya aja, nggak pakai wiwi-wiwian. Oh. Sama satu lagi yang gue suka nih dari geng duet. Apa tuh? Banyak ya yang ketularan membaca gara-gara rekomendasi yang kita lakukan di siaran ya.
Ada dua yang kita tularkan kepada mereka. Satu. Satu membaca, bahkan ada yang ngepost waktu itu bilang, gue tuh nggak pernah suka baca, tapi entah kenapa gara-gara mereka berdua, gue beli ini buku. Ya, yang Start With Why. Padahal nih gue kasih tahu, gue itu dapat buku Start With Why itu dari Pak James Jan Marcus, foundernya Bapak-Bapak ID. Oh. Iya, dia ngasih tau gue, Pak Iwan. Foundernya tuh 3 orang ya. Jadi ada Bapak ID. Nah, James tuh yang mana? Nggak gitu, bukan Bapak ID, nggak gitu. Kan 3. Bapak ID. Nah, dia yang mana? ID, Bapak 1 apa Bapak 2? Gue mau cerita tapi kok kayak kesel gitu ya. Gimana ya nih baiknya ya teman-teman ya. Sarangnya. Jadi Pak James itu tuh dia tuh memang otaknya lah dari bapak-bapak ID. Terus dia ID. Iya boleh deh. Dia yang bilang gitu, Pak baca deh buku ini bagus sekali. Kan setiap orang tuh kadang-kadang suka punya satu ya buku yang jadi pegangan hidupnya dia, yang hidupnya tuh kayak langsung kayak gue sama Think Like a Monk. Itu kan buku yang membuat gue kayak teng gitu kan. Nah kalau dia tuh Start With Why itu, nah itu satu ngeracunin geng duet. Yang kedua adalah makan plum. Ya, itu sampai kayaknya plum itu harus import ulang. Iya. Karena habis di mana-mana. Iya betul. Ya. Best ya. Iya, tapi yang plum hijau itu udah nggak ada lagi sekarang gue lihat. Udah nggak ada lagi. Katanya lagi ada kesulitan dengan barang import. Itu kayaknya plum dari Cina deh, Nek. Iya, itu emang plum dari Cina, benar. Gitu. Itu sih, sama mungkin nanti berikutnya adalah kebiasaan atau kita meracuni untuk merawat muka. Iya, betul. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah kebiasaan kita untuk nyekolahin barang ya. Ini namanya orang dewasa, Beb, ada aja urusannya. Iya bener ya. Namanya banda-banda tuh sesekali perlu dikursusin lagi, Beb. Biar dia berpendidikan. Iya kan? Biar ada ilmunya, sayang. Ya, jangan cuma self growth aja. Ya, watch growth juga penting ya. Diamond growth tuh penting ya. Barang tuh harus disekolahin biar ada isinya terus. Oke, Jack. Besok tuh hari apa ya? Besok hari Rabu. Hari Rabu. Berarti besok jam 7 kita ketemu lagi, teman-teman. Semoga menikmati hari Selasanya. Abis ini aku mau baca lagi email dari TikTok mengenai violation yang baru aku lakukan. Lo ngobrol sama Osi aja. Udah punya nomor Osi kan? Nggak punya. Mbak punya, Nyet. Osi orang TikTok. Iya, dia yang ngurusin TikTok Live. Go, reach her. Okay. Asik anaknya. Oke. Ya. Oke. Bye-bye.